Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ika Karima dari kelas reguler sore semester 3 Ilmu Komunikasi mata kuliah Manajemen Event. Jadi di kesempatan kali ini saya akan bahas teknik STP, segmenting, targeting, dan positioning, dan juga teknik SMART dalam manajemen event. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari teknik STP-nya. Jadi teknik STP di manajemen event itu bisa dibayangkan sebagai sebuah GPS atau maps dalam event kita. Biar nggak nyasar dan juga biar yang datang itu tepat sasaran. Contohnya kalau misalnya kita mau buat event untuk anak SMA tapi yang datang itu ibu-ibu atau bapak-bapak, pasti hasilnya akan zonk karena tidak sesuai dengan target event kita. Nah, masuk ke bagian-bagiannya. Yang pertama ada segmenting. Segmenting itu bisa diibaratkan sebagai motong kue pasar. Pasar itu kan gede banget dan juga beda-beda isinya. Tentunya kita nggak mungkin bisa sasar semua, kita bisa ambil semua pasar. Jadi kita perlu petakan dulu audiens potensial berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara motongnya? Yang pertama dari demografis, yaitu ada umur, jenis kelamin, domisili. Kemudian ada psikografis, contohnya itu kayak lifestyle, hobi atau interest. Terus juga ada behavior atau perilaku. Jadi seberapa sering sih mereka ikut event, terus loyalitasnya juga gimana, dan seberapa update mereka sama tren. Terus selanjutnya ada targeting. Nah, setelah kue-kue tadi itu dipotong, sekarang kita bisa pilih nih potongan kue mana yang mau kita makan. Kita nggak bisa ambil semua segmen, jadi kita perlu pilih 1 atau 2 segmen yang paling klop sama konsep event kita dan yang paling potensial. Nah, pertanyaannya, dari semua segmen tadi, mana sih yang paling worth it untuk kita kejar? Nah, kita bisa masuk nih ke positioning. Jadi di positioning ini bagian paling tricky sekaligus paling seru. Kenapa? Karena positioning itu cara kita menanamkan citra atau image event kita di target audience kita. Nah, kita tuh mau event kita itu diingat sebagai apa? Terus apa yang bikin event kita beda dari event lain yang serupa? Jadi rumus gampangnya tuh, event kita ini adalah event X yang paling Y buat target ini. Gitu. Biar lebih kebayang, kita akan masuk ke studi kasus, contohnya event festival musik dan juga seni. Anggaplah kita mau buat event musik yang juga ada pameran seninya. Nah, segmentingnya itu gimana sih? Kita perlu petakan dulu pasarnya. Kita breakdown dulu pasar anak muda di kota kita. Contohnya, ada segmen A dari umur 18 sampai 24 tahun. Biasanya mahasiswa, paling update TikTok atau Instagram, suka nge-thrift juga FOMO. Mereka punya budget pas-pasan, tapi biasanya rela nabung untuk experience. Nah, kemudian ada segmen B, biasanya diisi dari 25 sampai 30 tahun, biasanya karyawan muda, domisili di pusat kota, terus suka coffee shop estetik, terus cari event untuk healing atau networking. Yang terakhir misalnya ada segmen C, biasanya dari umur 16 sampai 25 tahun. Mereka ini loyal banget nih sama fandom. Terus interest utamanya cuma di K-pop, kurang tertarik sama lokal brand atau musik indie. Masuk ke targeting, kita perlu pilih nih target dari segmen-segmen tadi. Kita nggak mungkin ambil segmen C yang terakhir tadi karena konsep event kita tadi tuh musik indie dan juga lokal brand. Bakal beda banget sama interestnya mereka. Jadi kita putuskan untuk ambil target utama, target A tadi. Kenapa? Karena mereka relate sama musik indie dan juga lokal brand. Terus biasanya mereka juga jago buat bikin konten. Terus target sekundernya ada segmen B. Kenapa? Karena mereka punya spending power yang lebih. Kita bisa jual tiket VIP atau paket bundling ke mereka. Terus masuk ke positioning. Kita nih pengen event kita itu diingat sebagai apa oleh segmen A dan segmen B. Kita nggak mau cuma jadi konser musik biasa. Jadi positioning statement kita ini, event ini adalah creative playground paling intimate buat
segmen A dan B yang pengen nikmatin musik indie sambil support lokal art dan brand. Nah, gimana sih cara kita deliver positioning ini? Contohnya dari pemilihan guest star, kita bisa undang musisi yang vibe-nya tuh sejalan sama event kita, yang punya vibe santai dan juga sangat nyeni. Terus misalnya dari bagian promoting, kita pakai bahasa di medsos yang santai, estetik, dan juga relatable sama target pasar kita. Terus misalnya dari venue dan experience, venue itu perlu outdoor atau semi outdoor supaya dapat vibe yang sejalan yang kita inginkan. Nah, makanya dari paparan tadi, STP ini tuh tools wajib buat anak manajemen event. Kalau misalnya segmenting, targeting, dan positioningnya matang, promosi kita akan jadi lebih irit tapi juga tetap efektif. Tiket akan lebih gampang sold out, dan yang paling penting, audiens yang datang tuh bakal happy. Kenapa? Karena eventnya tuh sangat masuk di mereka. Nah, setelah kita tahu nih target kita pakai teknik STP tadi, sekarang gimana sih caranya kita ngeset target supaya eventnya itu beneran terjadi dan juga bisa sukses? Sekarang kita masuk pakai teknik SMART. Jadi SMART itu ada S-nya spesifik, M-nya measurable atau terukur, A-nya achievable atau bisa dicapai atau realistis, R-nya relevant, T-nya itu time bound atau ada batas waktu. Nah, kalau misalnya kita pakai studi kasus yang tadi, kita bisa lihat nih contoh target yang gagal atau gak smart itu ketika kita rapat, kita bilang pokoknya kita harus dapat sponsor sebanyak-banyaknya. Target kita, eventnya harus ramai dan viral. Penjualan tiket harus laku keras. Nah, dari ucapan tadi tuh, targetnya itu terbilang ngambang. Kenapa? Karena di situ nggak dijelasin ramai itu seramai apa, sebanyak-banyaknya itu berapa, laku keras itu berapa tiket, dan belum jelas. Makanya di sini teknik SMART ini juga penting buat ngukur event kita ini terlaksana atau enggak. Nah, jadi teknik SMART yang bisa dipakai itu, misalnya kita ambil dari divisi sponsorship. Kita bisa pakai S-nya spesifik. Kita itu nggak cuma cari sponsor, tapi secara spesifik mendapatkan dana tunai dari sponsor kategori brand F&B atau provider. Terus M-nya measurable. Sebanyak-banyaknya itu kita bisa ubah jadi angka pasti. Berapa? Kita bisa lihat RAB atau rancangan anggaran biayanya. Misalnya target dana tunai yang terkumpul adalah 100 juta. A-nya achievable. Nah, kira-kira realistis nggak sih 100 juta itu? Dan kita nggak bisa ngasal di sini. Angka 100 juta ini realistis karena misalnya event tahun lalu dapat 70 juta. Tahun ini kita naikkan target karena guest star lebih besar. Terus juga kita akan siapkan 3 paket, yaitu platinum, gold, dan silver. Dan juga kita bisa menghubungi database 50 perusahaan. Nah, selanjutnya ada relevan. Penting gak sih target ini? Tentu banget penting. Dana 100 juta ini sangat relevan karena akan menutupi 60% biaya produksi utama, yaitu guest star dan venue. Kalau nggak ada hal tersebut, maka eventnya nggak akan jalan. Terus yang terakhir ada time bound. Kapan nih deadline-nya? Semua dana sponsor itu harus masuk rekening panitia atau lunas paling lambat H-14 atau 2 minggu sebelum event berlangsung untuk pelunasan ke vendor. Jadi kalau pakai teknik SMART untuk divisi sponsorship ini, mereka harus mendapatkan dana tunai sebesar 100 juta dari 50 perusahaan F&B. Dana ini krusial untuk menutupi 60% biaya produksi dan harus sudah lunas H-14 sebelum acara. Nah, dari sini udah kelihatan kalau bagi divisi sponsorship ini akan terstruktur apa aja sih yang harus mereka lakuin untuk mendapatkan target yang udah ditentuin. Nah, kita
pakai target divisi marketing dan tiketing. Spesifiknya itu kita harus menjual habis tiket kategori pre-sale 1 dan pre-sale 2. Kemudian measurable-nya berapa lembar? Menjual total 3.000 tiket dengan rincian misalnya 1.000 tiket pre-sale 1 dan 2.000 tiket pre-sale 2. Terus ada achievable. Kira-kira masuk akal nggak? Tahun lalu misalnya total tiket laku 2.500. Maka target 3.000 tahun ini realistis karena kita pakai misalnya platform tiket online baru yang lebih gampang dan promosi ke influencer. Terus ada relevan. Penjualan 3.000 tiket ini relevan untuk mencapai target 5.000 total pengunjung dan menutupi sisa 40% biaya produksi. Terus ada time bound atau kapan nih harus diselesaikan. Jadi tiket pre-sale 1 harus habis dalam 1 minggu misalnya setelah launching. Tiket pre-sale 2 harus habis H-30 atau sebulan sebelum hari H. Nah, jadi target smartnya divisi marketing itu harus menjual habis 1.000 tiket pre-sale 1 dalam 7 hari pertama dan 2.000 tiket pre-sale 2 sampai H- sebulan. Ini realistis dan krusial untuk mencapai target 5.000 pengunjung. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai teknik smart ini, kerja kita akan lebih terarah. Tiap divisi jadi tahu goals-nya apa, angkanya berapa, dan deadline-nya juga kapan. Jadi ketika rapat evaluasi ini kita bisa cek target danus 100 juta tercapai atau enggak. Kalau misalnya nggak tercapai dan hanya 90 juta, kita tahu alasannya itu apa. Jadi event itu nggak cuma yang penting jalan, tapi juga tetap perlu ada struktur yang jelas. Sekian mungkin dari paparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.